Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam firman kehidupan. Pagi hari ini kita akan belajar dari Yohanes 20 ayat 25. Begini bunyi firman Tuhan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu, ini adalah suatu reaksi dari salah seorang murid Tuhan yang bernama Thomas, yang tidak percaya pada awalnya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sifat dasar manusia adalah sulit percaya terhadap segala sesuatu yang belum dia lihat. Tetapi Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya karena sudah melihat itu bukanlah iman, Bapak Ibu. Tetapi iman adalah melihat apa yang belum bisa terlihat, tetapi kita mempercayainya bahwa suatu saat itu akan digenapi dan menjadi satu kenyataan. Hidup kekristenan adalah hidup yang dilatih untuk percaya akan segala janji firman Tuhan, meskipun belum kita lihat penggenapannya. Hidup kekristenan adalah hidup yang tidak hanya mengandalkan mata jasmani, tetapi juga mengandalkan mata iman. Dalam Matius 6 ayat 30 Tuhan berkata, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Iman menentukan kadar percaya kita kepada siapa yang kita sembah atau kita percayai. Dan iman yang kuat tidak diperoleh secara instan, tetapi iman yang kuat adalah hasil dari perjalanan-perjalanan rohani, kehidupan kita mengenal Tuhan secara pribadi hari demi hari. Kalau kita merasakan hari-hari yang sulit seperti sekarang ini, reaksi kita akan menentukan bagaimana hidup kita selanjutnya. Apakah kita akan kecewa meninggalkan Tuhan karena Tuhan kita pikir tidak baik mengizinkan sesuatu yang sulit semacam ini ada dalam hidup kita hari-hari ini? Atau kita menjadikan keadaan-keadaan sulit semacam ini menjadi satu perjalanan rohani bersama dengan Tuhan untuk melihat Tuhan mendemonstrasikan kuasa, mujizat dan pertolongannya atas hidup kita? Itu semua pilihan dari hidup kita sendiri. Tuhan bukan tidak mampu mengubah batu jadi roti, tapi Tuhan ingin kita sadar bahwa hidup kita bukan hanya dari roti, tapi hidup kita juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Mari masuk dalam tingkatan iman yang lebih lagi, yaitu tunduk pada rencana Tuhan, karena rencananya jauh lebih sempurna daripada rencana-rencana kita. Meskipun kita tidak dapat melihat rencananya secara utuh, Bapak Ibu Saudara semua, tapi yakinlah bahwa rencananya adalah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Mazmur 34 ayat yang ke-11 berbunyi seperti ini. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya ulangi sekali lagi, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Hidup kekristenan tidak diletakkan pada kekuatan sendiri, Bapak Ibu, tetapi hidup kekristenan adalah mengandalkan Dia, Tuhan, mengandalkan Dia, kota benteng perlindungan, Allah yang kita percayai. Jangan takut dan gentar hatimu hari-hari ini. Pilihlah iman yang kuat di hadapan Tuhan. Karena ketika kau takut dan tawar hati, kecillah kekuatanmu. Milikilah firman kehidupan. Jangan cukup dengan percaya bahwa Tuhan ada, tetapi percayakanlah hidupmu
kepada Dia yang hidup, Dia yang sudah bangkit, Dia yang akan memelihara hidupmu, memelihara hidup keluargamu, memelihara hidup orang-orang yang engkau kasihi, memelihara hidup orang-orang sekitarmu. Tuhan memberkati kita semua. Salam firman kehidupan. Amin.